Hai, Lestarian. Ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ayo menanam kangkung di kebun pekarangan rumah. Kangkung sangat cocok ditanam untuk pemula karena mudah tumbuh dan mudah dirawat. Tonton videonya sampai selesai. Ini adalah lahan kecil di pekarangan rumahku yang akan kutanami dengan kangkung. Sementara itu aku menyiapkan media tanam yang aku beli di pembibitan lokal. Karena tempat tinggalku saat ini adalah lingkungan perumahan, jadi tidak ada tanah pekarangan. Dan area kecil ini juga bawahnya terdiri dari bebatuan, jadi aku harus tambahkan media tanam siap pakai seperti ini. Tentunya kegiatan berkebun ini menambah rasa syukur. Kenapa? Tentu saja bagi kalian yang ada di daerah pedesaan bersyukur masih ada tanah pekarangan yang bisa dimanfaatkan tanpa harus membeli media tanam. Sementara aku di sini harus membeli media tanam terlebih dahulu. Media tanam yang berisi campuran tanah, sekam bakar, dan kohe kambing diratakan di lahan yang akan ditanami seperti ini. Ini hasil yang sudah diratakan, siap untuk ditanami dengan benih kangkungnya. Kali ini aku menggunakan jenis kangkung darat, biasanya lebih kecil dari kangkung pada umumnya. Keluarkan biji kangkung ke dalam wadah terlebih dahulu. Tapi kita tidak perlu merendam dengan air terlebih dahulu dan justru menghemat waktu. Di sini aku membuat jalur tempat penyemaian benih supaya apa? Supaya nantinya kangkung tumbuh lebih rapi. Dengan metode penanaman kangkung garis lurus seperti ini juga nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan pemupukan. Jika menanam dengan metode sebar, tentu akan sulit jika kita nantinya memupuk dengan pupuk padat. Sementara itu untuk jarak tanamnya aku menggunakan satu telapak kaki seperti ini untuk jaraknya. Yang terpenting tidak terlalu rapat supaya ada area untuk kangkung bisa bertumbuh, akarnya bisa bernapas dengan lega. Setelah selesai membuat garis-garis lurus, selanjutnya biji-biji kangkung tinggal ditebar seperti ini secara merata ya ke garis yang tadi sudah dibuat. Sementara itu jika biji kangkung kalian terbatas, kalian bisa menggunakan metode per lubang 3 biji. Kemudian tutup tipis dengan tanah benih kangkung yang tadi sudah ditebar. 3 hari setelah penyemaian, biji kangkung mulai berkecambah dan telah tumbuh seperti ini. Masih ada beberapa biji kangkung yang belum tumbuh. Metode penyiramannya siram 2 kali sehari, pagi dan sore. Siramlah dengan alat penyemprot tanaman yang halus supaya bibit kangkung tidak menjadi rusak. 10 hari usia kangkung setelah semai terlihat sudah merata tumbuhnya cantik seperti ini. Pada usia 10 hari setelah semai ini kita sudah bisa memberikan pupuk. Aku akan memberikan pupuk kohe kambing, tapi sebelum itu aku membersihkan terlebih dahulu rumput liar di sekitar tanaman kangkung ini. Setelah rumput liar dibersihkan, lalu bisa kita berikan pupuk seperti ini. Di sini aku menggunakan pupuk padat. Pupuk kohe kambing yang digunakan harus sudah terfermentasi dan berbentuk seperti tanah supaya aman digunakan untuk tanaman. Tetapi kalian juga bisa menggunakan pupuk organik cair.
Sudah banyak tersedia di toko online juga pupuk organik cair, atau kalian bisa membuat pupuk organik cair sendiri di rumah dari sisa-sisa dapur. Inilah tanaman kangkung yang tadi sudah aku pupuk dengan kohe kambing. Terlihat rapi tanpa rumput liar. Beginilah jika kita menanam dengan metode sistem garis lurus tidak ditebar. Hasilnya akan tumbuh lebih rapi. Usia tanaman kangkung 15 hari. Dan ini adalah kondisi 5 hari setelah tadi dilakukan pemupukan pertama. Wah, sudah terlihat rimbun ya. Memang pupuk kandang kambing sangat ampuh ya untuk sayuran. Lalu di sini aku perlihatkan kepada kalian kondisi tanaman kangkung saat malam hari. Di kebun sebelumnya, aku tidak pernah memperhatikan karena memang kebunku gelap, tetapi di kebun mini yang sekarang kondisinya terang karena berada di depan rumah, di pekarangan rumah. Jadi aku bisa melihat langsung seperti ini, seperti sedang menyembah ya posisi daunnya. Aku punya kebiasaan baru mengintip kebun mini dari jendela kamar. Wah, kangkung-kangkungku sudah rimbun dan siap dipanen. Usia kangkung-kangkung ini sudah berusia 25 hari setelah penyemaian. Wah, seru ya punya kangkung yang sudah siap panen. Hari yang cerah, hari yang indah untuk panen-panen. Ini adalah panen pertama di kebun miniku. Ayo panen kangkung organik. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kangkung-kangkung ini sudah berusia 25 hari setelah semai. Kalau kalian perhatikan, ukuran tinggi batang kangkung tidak terlalu tinggi. Hal itu dikarenakan jenis bibit kangkung yang aku tanam adalah jenis kangkung darat. Jika kalian ingin ukuran tinggi kangkung yang lebih tinggi, kalian bisa memilih jenis bibit kangkung dengan daun lebar. Karena ada beberapa jenis bibit kangkung ya. Tapi menurutku bibit kangkung jenis ini juga sudah bagus, terlihat segar dan subur. Bagaimana nih dengan kalian? Apakah kalian sudah menanam kangkung di kebun kalian? Alhamdulillah, inilah hasil panen pertama dari kebun miniku. Nanti selanjutnya kangkung ini bisa dipanen lagi karena aku tidak menghabiskan semua batangnya. Aku menyisakan sedikit dan tidak mencabut akarnya. Kondisi tanaman kangkung seminggu setelah dipanen. Batang kangkung yang sebelumnya disisakan sedikit akan muncul tunas baru. Untuk itulah kita harus melakukan pemupukan supaya nanti kangkung bisa tumbuh subur lagi dan bisa cepat dipanen. Di sini sebelum dilakukan pemupukan, aku tadi melakukan penggemburan. Lalu di sini aku menggunakan pupuk kohe kambing lagi. Dan kalian tentu saja bisa menggunakan pupuk organik apa saja sesuai pilihan kalian. Kemudian jangan lupa disiram setelah dilakukan pemupukan. Aku melakukan pemupukan ini pada pagi hari supaya nantinya langsung digunakan untuk berfotosintesis oleh tanaman kangkung. Ayo kita lihat kondisi tanaman kangkung setelah tadi dilakukan pemupukan. Terlihat bagus tunas-tunasnya. Batang kangkung yang baru akan muncul di sebelah batang lama yang sudah kita panen. Lihat seperti ini ya, bertunas lagi. Jadi memang kangkung bisa dipanen berkali-kali. Lalu ini kondisi sudah siap panen. Tebak usianya berapa? Kangkung ini berusia 2 minggu setelah panen pertama.
Jadi memang kita bisa panen lebih cepat. Ternyata seru kan? Tanam kangkung sekali bisa panen berkali-kali. Ayo, mari panen kangkung lagi. Memang menanam kangkung semudah itu. Tanam sekali bisa panen berkali-kali. Tapi biasanya maksimal aku hanya panen kangkung 2 kali karena lahannya akan aku ganti untuk menanam yang lain. Pergantian jenis tanaman ini penting dilakukan di kebun kita. Hal itu dilakukan supaya tanah tetap subur dan menghindari sayuran atau tanaman kita dari hama-hama yang tidak diinginkan. Tanaman kangkung ini biasanya hanya aku panen maksimal 2 kali saja, lalu aku akan cabut semua tanaman-tanaman kangkungnya, karena memang akan aku ganti dengan jenis tanaman sayuran lainnya. Kalian bisa mengkondisikan dengan kondisi kebun kalian. Misal kalian sedang tidak ada waktu untuk melakukan pergantian tanaman, jadi bisa potong-potong saja bagian batang kangkung ini dan nanti bisa tumbuh dan bisa dipanen lagi. Dari hasil kebun mini pekarangan rumahku, hasil panen kangkung ini ternyata juga melimpah loh. Dan ini tidak bisa dihabiskan sendirian, jadi memang harus dibagikan kepada tetangga ataupun keluarga. Wah, berkah ya dengan berkebun ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.